Itu semua rekaman rapat saya itu diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Komisaris utama tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu di sini terus salah dia ngomong. Harusnya saya jadi direktur utama dong. Anda nggak pernah diminta jadi direktur utama, kata si wartawan. Nggak pernah. Itulah kesalahan dia. Karena setahun sebelumnya di acara Najwa, ditanya oleh Najwa, justru Ahok itu bilang bahwa saya ditawari oleh Jokowi untuk menjadi direktur utama. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Itu semua rekaman rapat saya itu diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Selamat berjumpa dengan kita, Wanzer Channel, channel yang berani, tajam, dan siap membungkam para buzzer. Tanpa basa-basi, tanpa manipulasi, hanya fakta dan analisa yang tajam. Pak Ahok pernah disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina, tapi Pak Ahok tolak. Karena saya nggak bisa apa-apa, saya di luar kekuasaan, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut Iya. setahun lalu itu toh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kalau udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Pak, saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Gimana Pak Ahok ini? Kok ada dua pernyataan yang berbeda? Ya, kemarin di Liputan 6 Bapak bilang, saya nggak pernah dikasih dirut. Kalau mau bersihkan Pertamina, ya saya harus dirut. Padahal 4 Juli 2024, ya Pak Ahok itu ada podcast dengan Mbak Najwa Shihab. Dia bilang, Pak Jokowi pernah suruh dia, ya, agar menjadi dirut Pertamina, tapi dia yang tolak. Berarti kan sudah pernah dikasih cuma-cuma, katanya nggak pernah dikasih dirut. Gimana Pak Ahok ini? Aduh, banyak pikiran, lupa Pak Ahok. Apa gimana? Podcast Mbak Najwa Shihab dan Pak Ahok yang ini nih, ya. Ini 4 Juli 2024. Pak Ahok bilang di situ ketemu Pak Jokowi, disuruh sama Pak Jokowi itu setahun lebih yang lalu, berarti sekitar tahun 2023. Disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina. Kita bayangkan aja di situ Pak Ahok terima, Pak Ahok jadi dirut. Bisa dia bilang kan, mau pecat-pecatin, mau bersihkan Pertamina kan bisa. Tapi kenapa ditolak? Tanda tanya besar. Lagian berarti presiden, ya Pak Jokowi orang nomor 1 saja sudah menyuruh dia jadi dirut. Berarti disupport dan didukung oleh presiden. Ya kan, pada saat itu juga 2019 sampai 2024 partai PDIP, partainya Pak Ahok ini lagi berkuasa sekali. Berarti Pak Ahok ini kan super power, ya kan. Terus apa maksudnya dia bilang tidak berdaya lah, macan ompong lah, tidak berkuasa, hanya komut. Alah, banyak cerita. Jadi saya rasa tidak ada yang membatasi Pak Ahok untuk membongkar semuanya ini dari tahun-tahun yang lalu sebelum negara rugi banyak seperti ini. Ya, walaupun saya tetap dukung Pak Ahok untuk membeberkan, membongkar semuanya agar Kejaksaan Agung bisa menangkap semua pelaku-pelaku yang mungkin sampai hari ini belum ketahuan agar bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, meskipun saya dan sebagian masyarakat sangat kecewa sama Pak Ahok karena menolak jadi dirut karena kurang minat katanya. Padahal itu bisa menyelamatkan negara dari kerugian yang sangat besar saat ini. Terima kasih semuanya. Nampaknya makin ngeri aja ini ya. Hotman Paris mengatakan, awas para komisaris, hati-hati. Jangan muna dan sok suci. Gaji gede, main golop, dan selama makan gaji damai di bumi ini. Dan kawin lagi. Sesudah dibongkar kejagung, ikut-ikut nebeng sok pejuang. Wah, gawat ini nyinyirnya. Jadi melihat ini, saya beropini bahwa Hotman Paris itu wanti-wanti gitu kan. Komisaris siapa lagi ya kan? Kemungkinan besar ya komisaris ya pada waktu itu ya Ahok. Siapa yang gajinya gede? Ahok juga. Dan siapa yang makin gaji dan kawin lagi? Ya Ahok juga. Jadi peringatan dari Hotman Paris itu sangat menohok sekali gitu kan. Jadi nggak perlulah cari muka, nggak perlulah
sok nebeng jadi pejuang, bahwa yang bisa membongkar korupsi ini itu cuma Ahok, bukan. Sekali lagi, yang membongkar korupsi ini adalah Kejagung di zaman pemerintahan Prabowo, sedangkan Ahok tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika sudah lengser dan sudah ketika tidak jadi komut, baru omong besar. Nah, kalau versi Prabowo cuma omon-omon. Akan tetapi kesaksian dari Ahok itu sangat diperlukan. Jadi nanti itu kan borok Pertamina bisa dibabat habis. Tentunya semoga Ahok juga nggak dibabat juga. Ataukah ini hanya alibi supaya Ahok bebas dari kasus Pertamina? Kita lihat saja. Tapi wanti-wanti dari Hotman Paris perlu Anda sikapi dengan teliti. Kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Aku suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti Anda siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pemberian beras, mesti saya. Kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai? Suruh gua aja semua. Kalau Pertamina beli minyak. Apa yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapaya, pengacara nyentrik yang juga pengacara dari Bapak Prabowo Subianto. Kali ini dia menyerang secara tajam kepada siapa ya? Ya, tentunya kepada Ahok. Serangannya benar-benar sangat telak sekali. Hotman menegaskan, 5 tahun si Ahok kenyang makan gaji dan bonus sebagai pengawas, tapi banyakan main golf. 5 tahun dia tidak tahu ada korupsi besar-besar, tapi dia tidak tahu. Padahal itu tugasnya. Sesudah jaksa bongkar korupsinya, makan Ahok nebeng, teriak mau bantu bongkar. Di mana Ahok 5 tahun ini? Para pendukung Ahok, pakai nalarmu, atau kamu sudah buta hati dan otakmu. Ahok cuma Ahok, sekarang ini bukan siapa-siapa. Itulah komentar pedas dari Hotman Paris. Apakah menurut Anda benar? Menurut pandangan saya itu sangat benar sekali. Tentunya kita tahu sendiri, Ahok menjabat komisaris Pertamina selama 5 tahun. Dan 5 tahun itulah apa yang dilakukan oleh Ahok. Tidak ada sama sekali. Kalau sekarang misalnya dia teriak-teriak mau bongkar, bongkar apanya dibongkar? Kalau mau bongkar dari dulu bongkar, kenapa sekarang gitu? Kenapa nunggu harus Kejagung? Bukankah dulu Kejagung ada? Jadi omongannya ini terlalu mengada-ngada menurut saya. Jadi memang benar-benar Hotman Paris itu sangat menohok. Apa yang dikatakannya itu memang sangat benar-benar sekali, bahwa selama 5 tahun itu Ahok di pemerintahan itu hanya makan, tidur, kan dapat gaji buta dan main golf. Tapi tentunya apa dibalik sikap dari Hotman Paris itu? Kan Hotman Paris juga pasti tidak main-main ketika dia mengomongkan itu. Bisa jadi ada skenario besar yang akan meledak di kemudian hari. Saya beropini bahwa Prabowo melalui Kejagung memerintahkan atau bagaimanapun juga, tentunya yang seperti dibilang oleh Bapak Mahfud MD, Kejagung itu tidak akan berani bertindak kalau tidak mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Jadi tindakan Kejagung memeriksa korupsi Pertamina itu sasarannya itu benar-benar sangat jitu.
Bisa jadi Ahok juga meningkat dari saksi, mungkin jadi tersangka atau bagaimana nanti. Karena korupsi Pertamina ini memang benar-benar sangat memalukan, sangat memalukan. Prabowo sendiri tentunya kita lihat dalam melaksanakannya tugasnya itu tidak pandang bulu, siapa lawan, siapa teman, asal dia melakukan kejahatan, dia pasti akan diburu. Dan ini menandakan bahwa Prabowo tidak main-main ketika dia menjadi Presiden Republik Indonesia.